sungai, masalah rejim, ya, konsep rejim, debit pembentuk alur sungai, uh, geometri hidrolis, meandering, ya. Nah, ini kita lihat kalau Anda lihat bagian-bagian dari sungai, ini ada sungai yang bagian atas, ada yang di sini, ada sungai bagian tengah, ada sungai bagian hilir. Nah, tiga bagian sungai ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kalau kita melihat apa sih sungai itu sebetulnya, nah, ini definisi dari suatu sungai. Ya. Sungai ini merupakan jalan air alami yang mengalirkan hujan menuju ke samudra atau ke danau atau ke laut atau boleh jadi menuju ke sungai yang lain. Nah, dalam beberapa kasus itu eh, sungai mengalirkan hanya dari satu daerah aliran sungai, dari satu das. Ya. Sungai di dalam satu das nanti bisa bercabang-cabang. Yang akan kita carikan ada namanya ordo atau orde suatu sungai. Nah, komponen daripada sungai ini selalu berubah. Jadi sungai ini suatu benda yang dinamik, ya, yang dinamik. Artinya dia bisa berubah-ubah terhadap waktu. Nah, ini contohnya, ya, kalau suatu sungai ini ada dalam satu das, ini dalam satu das, ini satu das lain, satu das. Nah, beberapa das ini kalau das ini sifatnya alami, ya, sifatnya alami, dibatasi oleh bukit-bukit, puncak-puncak bukit, puncak-puncak gunung, kayak gitu ya. Nah, tetapi di dalam pengelolaan bisa satu, dua, atau tiga das itu eh, dikelola dalam satuan wilayah sungai, ya, suatu wilayah sungai atau di dalam praktek kita ada mengenal SWS, ada mengenal nanti dipecah menjadi BWS, ya, BBWS sama BWS. BBWS itu Balai Besar Wilayah Sungai yang mengelola sungai-sungai yang strategis, sungai-sungai lintas provinsi yang menjadi kewenangan pusat. Sementara ada juga BWS yang skalanya tidak terlalu besar, juga menjadi kewenangan pusat. Jadi Balai Wilayah Sungai, ini kalau di Kementerian PUPR dalam eselonisasi, itu biasanya kalau BBWS itu pejabatnya setingkat pejabat golongan 2B, ya. Kalau BWS itu setingkat eh, 3A, kayak gitu. Jadi ada gradasi manajemen seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat das, bentuk-bentuk daripada das. Ini secara umum ada tiga jenis, yaitu ada yang bentuknya itu seperti bulu burung, memanjang seperti yang ada di sebelah kiri, ya, yang ada di sebelah kiri ini. Ada yang bentuknya seperti daun, menyebar. Ada yang sejajar. Jadi ada dua sungai, ya, seperti ini. Ini dasnya kita sebut sejajar. Nah, ini mempunyai karakter yang berbeda, ya, antara satu sama yang lain. Biasanya yang paling kiri atas ini banyak di daerah-daerah yang relatif kering, ya, daerah-daerah yang gurun pasir seperti ini. Yang tengah, yang seperti daun ini
biasanya pada daerah yang mempunyai curah hujan yang besar. Ya, pengalirannya menyebar dan kalau yang paling kanan di antaranya. Nah, tentu aja yang paling kiri ini biasanya hujannya kecil, debitnya kecil. Kalau yang tengah ini mempunyai debit yang besar ya karena bercabang-cabang. Nah, kalau yang paling kanan ini biasanya rawan banjir pada daerah hilir daripada sungai tersebut. Nah, ini bisa Anda cermati di sebelah kiri beberapa pengertian yang terkait dengan sungai tersebut. Nah, dari sini Anda bisa melihat bagian bawahnya, gambar bawah. Ini sungai di hulu cenderung dia itu terjal, ya. Kemudian nanti bentuk penampangnya juga cenderung segitiga. Bagian hilir itu datar. Nah, nanti bisa kita lihat seperti apa karakteristik daripada masing-masing bagian tersebut. Nah, kita tahu bahwa sungai membentuk suatu das atau dapat mengatakan satu das biasanya mempunyai satu induk sungai. Kemudian sungai itu juga mempunyai bantaran, yaitu antara tepi palung sungai sampai kaki tanggul sebelah dalam kalau dia mempunyai tanggul, ya. Juga ada namanya garis sempadan. Nanti akan kita jelaskan di berikutnya. Garis sempadan itu bukan garis real di lapangan, tapi ini adalah garis maya di kiri kanan sungai. Ini merupakan wilayah sebagai transisi antara kehidupan di darat dan kehidupan yang ada di air. Nah, ini kalau kita detailkan, ya, kondisi dari suatu sungai ini sangat kompleks. Tadi ada yang bentuknya seperti ini bercabang-cabang, ya. Ada yang trellis, ada yang dendritik seperti ini. Jadi ini nanti ada namanya orde satu, yang ini paling atas orde satu, ya. Orde satu dengan orde satu ketemu jadi orde dua. Nah, nanti orde 2 ketemu dengan orde 2, kayak ini orde 2, ketemu tapi dengan orde satu maka tetap orde satu. Dan seterusnya. Ya. Ada yang sifatnya paralel. Kalau kita lihat ini sungai-sungai ini banyak yang paralel. Ya. Ada yang dia sifatnya anular. Jadi membentuk ke arah eh, ke arah melingkar ya. Itu banyak kita kalau di Inggris bagian timur itu kita akan mendapatkan beberapa jenis seperti itu. Ya, ada yang rektangular, cenderung dia berbentuk segi empat, ada yang radial, ya. Ada yang sentripetal, itu artinya kalau hilirnya itu katakan suatu waduk, maka waduk atau danau bahkan alami ya danau, ini sungai-sungainya menuju ke danau tersebut. Maka dasnya adalah sentripetal. Ya. Ada juga yang bentuknya seperti di sebelah kanan, ya, derens ini adalah mempunyai pola yang sangat variatif. Ini biasanya di daerah-daerah yang mempunyai ketinggian, daerah-daerah yang tinggi bentuknya seperti yang paling kanan bawah itu. Nah, ini kalau saya perjelas pengertian daripada urdu atau order suatu alur sungai, ya ini yang paling ujung kayak gini, paling ujung, yang pertama kali dengan pertama kali, ini pertama bentuk, ini, yang paling atas itu orde satu, ini orde satu, membentuk orde dua, ya. Yang ini ada orde satu membentuk orde dua. Nah, kalau orde 2 dan orde 2 ini ketemu,
maka akan membentuk orde 3. Gitu. Nah, ini saya contohkan, ini orde satu membentuk orde 2. Orde 2 ketemu orde satu tetap orde 2. Orde 2 ketemu dengan orde 3 tetap di hilirnya adalah orde 3. Jadi ordenya itu akan meningkat kalau dia ketemu dengan anak sungai yang mempunyai orde yang sama. Nah, sungai-sungai itu biasanya bisa hanya punya satu orde, sungai-sungai kecil di tepi pantai, ada yang punya dua orde, ada tiga, dan bahkan yang besar bisa sampai orde 7. Nah, ini tadi ya kita berikan. Nah, nanti kayak di sini ini orde satu menjadi orde 2. Orde 2 ketemu orde satu tetap orde 2. Nah, ini orde satu membentuk orde 2. Orde 2 ketemu orde 2 membentuk orde 3 dan seterusnya dari hulu sampai ke hilir. Hmm. Nah, ada hubungan antara panjang suatu sungai dengan luas catchment areanya. Ini secara umum, di mana data dari banyak negara di dunia ini kita kumpulkan, ternyata ada suatu hubungan yang menarik, di mana kira-kira A, luas catchment dibagi dengan panjang sungai utama kuadrat, ya, kuadrat dari panjang sungai utama sama dengan M kalikan A. Di mana A ini sama dengan B per L, M sama dengan A per BL. Atau dapat disingkat bahwa ini paling sederhana pendekatan awal kalau kita nggak punya data, luas catchment area dalam satuan kilometer dibagi dengan kuadrat panjang utamanya, panjangnya satuan kilometer, harganya mendekati sepertiga. Jadi kalau Anda mempunyai panjang sungai utama Anda tahu, maka Anda bisa memperkirakan berapa luas catchment areanya. Atau kalau Anda punya data luas catchment areanya, maka Anda bisa memperkirakan berapa panjang sungai utamanya. Nah, ada beberapa hal yang spesifik yang dikaji dalam morfologi sungai, yaitu masalah pengkikisan, masalah aliran dalam sungai, masalah angkutan sedimen, masalah gerusan, dan sebagainya. Tapi untuk program S1 ini, kita nanti akan fokus dulu pada rekayasa sungainya. Detail masalah morfologi itu akan diberikan di dalam program S2. Nah, ini kalau kita lihat profil daripada sungai, ya. Ini yang paling hulu, sebelah kiri atas. Kelihatan sekali bentuknya adalah V. Penampangnya bentuknya V, ya. Alirannya deras. Materialnya ukurannya besar. Ya, bulldozer atau batu-batu ukuran besar. Banyak krik, ya. Krik-krik sungai-sungai kecil ini merupakan karakteristik daripada sungai di bagian hulu. Nah, ini karakter daripada sungai di bagian tengah. Kalau di bagian hulu itu bilangan fraudnya sangat besar, terjadi penggerusan, penampangnya bentuknya V, alirannya cepat. Nah, kalau tengah bentuknya sudah seperti ini. Alirannya masih relatif kencang, tapi bentuknya bukan lagi V, cenderung bentuknya U, penampangnya. Penampangnya bentuknya U. Dan pada bagian tengah, sungai ini rata-rata terjadi keseimbangan antara sedimentasi dan erosi. Jadi penampangnya relatif stabil. Jadi banyaknya sedimen masuk sama dengan atau kira-kira sama dengan banyaknya sedimen yang keluar. Nah, dengan demikian, kalau suatu sungai itu tergerus,
itu indikasi bahwa sungai itu berada pada bagian atas. Ya, kalau relatif stabil, kemungkinan bagian tengah. Nah, mari kita lihat pada bagian hilir. Nah, pada bagian hilir, biasanya tuh sungainya itu penampangnya tidak lagi V, tidak lagi U, tetapi sangat lebar. Biasanya lebar sekali. Di situ terjadi proses sedimentasi, di situ terjadi proses meandering, berkelok-kelok. Seringkali sungainya pecah, bercabang lagi karena untuk meningkatkan daya tampung aliran. Ini karakteristik daripada sungai yang ada di hilir. Kalau sungai yang ada di hulu, lokasinya tidak berubah. Lokasinya di situ. Tetapi kalau sungai itu ada bagian hilir, maka sungai itu akan bergerak secara lateral. Ya, dia bergerak secara lateral. Nah, ini hati-hati nanti suatu saat kalau Anda bekerja sama dengan teman-teman dari sipil merencanakan jembatan misalkan, maka Anda harus mengingatkan, harus Anda cek jembatannya itu ada di posisi mana? Ada di posisi hulu, posisi tengah, atau posisi hilir daripada sungai. Kalau dia ada di posisi hilir, hati-hati karena sungainya bisa pindah. Ya, sungainya bisa pindah. Maka untuk mempertahankan alur, Anda perlu perkuatan-perkuatan. Dindingnya diperkuat supaya tidak bisa menggerus. Ya. Sementara kalau ada di bagian hulu, hati-hati dengan local scoring. Dulu fondasi Anda kuat karena terjadi suatu penggerusan lokal, jembatan bisa roboh. Nah, ini saya memberikan gambaran beberapa sungai yang ada di dunia. Nah, kita barangkali 10 tahun yang lalu sangat dikenal Sungai Citarum adalah sungai terkotor di dunia. Itu isu yang pernah muncul. Maka lalu ada gerakan-gerakan yang sampai sekarang ini, ya tahun 2025 itu sudah terakhir eh, peraturan presidennya untuk meningkatkan kualitas air yang ada di Citarum. Nah, ini saya berikan salah satu daripada sungai yang terbersih, yaitu di Sungai Tem. Sungai Tem itu sungai yang menembus tengah kota London, ya. Di kiri kanannya itu ada rumah atau kerajaan, DPR ada di situ, menjadi pusat wisata. Nah, ini salah satu sungai yang sangat bersih dan ini menjadi kebanggaan daripada masyarakat London. Ya. Ada lagi sungai yang ada di Bosnia sangat jernih, dasarnya juga kelihatan, eh, saking jernihnya itu kelihatan sekali itu material-material ikan-ikan yang lewat. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh sungai-sungai yang ada di Jepang itu juga sangat jernih. Ya, ini menjadi pembelajaran pengelolaan. Saya lanjutkan, kita tadi ada yang disebut dengan sepadan sungai. Apa sih? Coba Anda lihat di sini. Pengertian daripada sepadan sungai. Ya, sepadan sungai, jadi pada bagian tengah ini ada disebut dengan palung sungai. Ini yang kita sebut dengan palung sungai. Kemudian kalau ini bertanggul, ya ini bertanggul, maka bagian dalam itu ada yang disebut dengan bantaran sungai. Ya, ada bantaran sungai. Jadi kalau ini atau bahasa Inggrisnya floodplain ya, yang ada di sini bantaran. Nah, di sini palung atau kanal utama main channel. Tanggul, nah, kemudian dari tanggul terluar sampai tempat tertentu ini ada yang disebut dengan sempadan sungai. Ya, ada yang disebut dengan sempadan sungai. Jadi sampai
jarak tertentu dari kaki luar tanggul, ya, ini kita mempunyai definisi-definisi yang ada di situ. Nah, ini Anda silahkan membaca PP Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011. Harusnya PP itu harus sudah diperbarui karena PP ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, di mana undang-undangnya sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Nah, ini namun secara kajian akademik definisi ini tetap valid. Nah, ini bagaimana Anda mengetahui palung suatu sungai, mengetahui garis sempadan sungai, itu diuraikan di sana. Nah, ini lebih jelas ya, secara 3 dimensi, ada yang eh, main channel, ada yang floodplain, ya, ada yang daerah sempadan. Nah, ini daerah yang ada di sini, ya, di antara ini, daerah yang ada di dalam sepadan, per peraturan itu daerah milik sungai yang harusnya tidak bisa tanahnya itu disertifikatkan. Pada sempadan sungai tidak boleh ada bangunan tetap. Apa yang boleh di sempadan sungai? Secara regulasi yang boleh di situ hanya jalur listrik, jalur PDAM, jalur telekomunikasi. Secara eksplisit dikatakan seperti itu. Jalur komunikasi, telekomunikasi, jalur listrik, sama PDAM itu boleh di sempadan. Yang lainnya itu hanya tanaman, ya, didedikasikan untuk tanaman. Jadi kalau ada bangunan yang tetap, nah ini harusnya dihilangkan karena rawan terhadap bencana dan mengganggu fungsi dari sungai tersebut. Nah, ini kita lihatkan ya beberapa hal yang terkait dengan suatu catchment area dengan sungainya. Jadi ada beberapa kasus yang ada pada sungai. Ya, apa misalkan efek daripada sungai? Karena yang ada di sungai itu bukan hanya air, tetapi termasuk sedimen yang dibawa oleh aliran tersebut. Nah, karena ada aliran, ada sedimen, kemudian ada slope, ada tebing, ada tanggul, maka mempunyai potensi kegagalan tanggul, ya, atau slope atau tebing yang rontok. Nah, tebing yang rontok ini bisa menyebabkan salurannya itu tertutup. Nah, kalau tertutup secara alami mendadak ini yang sering kali menyebabkan apa yang disebut dengan banjir bandang atau flash flood. Ya, banjir bandang flash flood itu karena karakternya di situ ada hujan yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat, ya. Kemudian di hulunya gundul, kemudian terjadi suatu longsoran akibat daripada hujan tersebut, maka akan menyebabkan banjir bandang. Nah, sedimen tersebut diangkut, ditransfer melalui bagian yang tengah. Nah, ada 2 sumber sedimen, yaitu sedimen yang berasal dari gas, itu biasanya membentuk yang disebut dengan suspended load atau sedimen layang. Sedangkan kalau itu merupakan gerusan dari tebing-tebing, itu banyak yang membentuk bed load atau sedimen dasar. Nah, itu bisa juga dari area-area yang ada di sekitar sungai tersebut. Nah, itu nanti pada bagian hilirnya, ya, dia akan mengendap. Oleh karena itu,
sedimen yang halus akan mengendap di bagian hilir, bagian tengah relatif stabil, yang dari hulu terjadi proses erosi. Nah ini kalau saya perlihatkan di bagian hilir, sungai ini berlekok-lekok, ya, berliku-liku, bermeander seperti ini. Ini kenapa sungai ini bermeander adalah dalam rangka aliran menggunakan energi minimum, ya, dalam keadaan rejim. Itu nanti ada teori namanya minimum stream power yang menunjukkan bahwa suatu sungai itu dalam keadaan stabil kalau dia telah mencapai dimensi tertentu. Nah, nanti ada penelitian tentang itu. Nah, kita lihat gambar bawah. Ini mungkin sungai pada awalnya lurus. Kemudian dengan waktu dia bermeander. Seperti ini. Bermeander seperti ini. Nah, ini yang paling ekstrim, paling bawah, nomor 2 bawah, ini meanderingnya sudah sangat tajam. Maka nanti bagian ini, bagian tengah ini akan mengalami runtuh, akan tersudet, akan terhubung. Ya, kalau seperti ini nanti lama-lama terhubung. Dengan demikian akan ada semacam sudetan dan membentuk sungai mati. Ya, oxbow. Ini akan membentuk suatu sungai mati. Nah, nanti ini akan jebol, masuk lagi ke sini. Demikian juga yang di atas. Ini lama-lama dia akan menggerus, menggerus, menggerus pada bagian ini, kemudian membentuk suatu sungai mati. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi morfologi suatu sungai? Tentu aja ada faktor iklim, ada hujan, temperatur, ada kondisi daripada lahan, ya, apa jenis permukaannya. Nah, sementara dari geologi ada topografinya curam tidak, jenis batuannya apa. Nah, itu akan membentuk antara kondisi geologi, vegetasi, dan hujan itu akan menentukan debit daripada sungai tersebut. Nah, sementara aliran sungai ini membawa sedimen, maka akan mengangkut debit sedimen. Kalau airnya kira-kira rumusnya Q sama dengan CIA, C itu koefisien aliran, ya, koefisien yang terkait dengan uh, saluran tersebut, koefisien yang menunjukkan perbandingan, ya, antara surface runoff dengan rainfall, itu C. Kemudian ini curah hujannya, ya, A luas catchment areanya. Nah, ini ada menimbulkan kini akan menimbulkan QS. Ya, QS ini angkutan sedimen sama dengan A Q pangkat B. Ini koefisien dan eksponen ini sangat dipengaruhi oleh kondisi hulu daripada sungai tersebut. Apakah banyak sedimen atau tidak. Nah, itu ya, ukuran sedimen seperti apa mempengaruhi formula itu. Nah, ini contoh gambar yang saya ambil sudah cukup lama di Citarum, ya. Ini menunjukkan bahwa sungai ini akan berkelok-kelok. Dari kanan, hulu ketemu dengan sungai yang lain membentuk sungai di hilirnya. Nah, nanti sungai ini di hilirnya ada lagi anak sungai yang masuk. Nah, ini alur ini kalau Anda lihat dari sini, alur awalnya di sini nih. Ya, batas rumah yang bawah ini dulunya alur sungai ini. Kemudian sungainya bergerak ke sebelah luar. Ya, sehingga pada bagian dalam tikungan ini terjadi proses sedimentasi yang ada di bagian dalam, yang sebelah luar terjadi proses penggerusan.
Ya, nanti ada beberapa persamaan untuk bisa menghitung penampang sungai, tapi nanti diberikan di tempat lain. Nah ini dari kondisi alam tadi, dari debit aliran tadi, ada vegetasi, ada jenis tanah membentuk suatu debit. Debit ini dengan kondisi tanah yang ada akan menentukan bentuk daripada saluran. Nah, sekarang dengan data-data ini, debit ini disebut dengan independent variable atau variabel bebas. Variabel bebas itu apa? Ya debit. Debit itu salah satu variabel bebas. Ada juga jumlah sedimen. Itu juga variabel bebas, ukuran sedimen. Nah, ini nanti akan membentuk yang disebut dengan dependent variable. Jadi sungai membentuk lebarnya berapa, debit ini membentuk lebarnya berapa, debit membentuk kedalaman berapa, debit membentuk kemiringan berapa, debit membentuk kecepatan berapa. Nah, 4 variabel yang ada di bawah ini, lebar sungai, kedalaman sungai, kemiringan memanjang sungai, kecepatan aliran, keseluruhannya ini disebut dengan independent variable atau variabel yang terikat. Sedangkan debit merupakan variabel independen. Nah, ini kita teruskan. Nah, jadi dari aspek hidrolik, dari sifat karakter atau sifat suatu saluran, dari banyaknya sedimen, maka akan membentuk suatu morfologi sungai. Ya, akan tertentu lebarnya, kedalamannya, kecepatannya, kemiringannya dengan input adalah debit. Dengan demikian, kalau debit itu berubah-ubah, maka ukuran sungai itu juga akan terpengaruh, akan berubah, baik lebarnya, debit, kecepatannya, kedalamannya maupun kemiringan. Jadi yang di bawah dalam kotak terakhir ini adalah merupakan variabel independen, variabel dependen atau variabel terikat ya yang di bawah. Oke, saya sekarang pindah masalah platform daripada sungai. Jadi seperti apa sih sungai itu kalau dilihat dari atas? Ini banyak para peneliti yang mengklasifikasikan berbagai bentuk sungai. Ini salah satu aja, yaitu yang eh, dikembangkan oleh Bryce, dia seorang geolog, orang geologi, membagi sungai ada namanya sinusite, ada point bar, ada branding, and branching. Nah ini kita lihat barangnya, ini ada sungai yang relatif lurus. Sungai yang relatif lurus ini sebenarnya tidak dalam keadaan yang stabil. Dia akan mengalami proses di mana di bagian hulu terjadi penggerusan, di bagian hilir terjadi pergerakan lateral. Maka dari yang paling kiri bergerak menuju ke kanan, bergerak lagi ke arah kanan lagi. Ini sudah terjadi suatu proses sedimentasi di sini, ya. Terjadi proses sedimentasi pada bagian dalam, terjadi proses penggerusan pada bagian luar. Yang titik-titik ini adalah penggerusan, pengendapan, yang bulat, yang kosong itu adalah penggurusan. Lama-lama ke sebelah kanan lagi. Ini semakin nyata. Mana yang mengalami pengendapan, bagian dalam daripada tikungan, sementara bagian luar tikungan mengalami penggerusan. Nah ini ada contoh ini. Nah, tentu saja dalam rekayasa sungai, pergerakan seperti ini harus diatasi. Pergerakan seperti ini harus diatasi. Karena apa? Kalau ini kita biarkan, coba Anda bayangkan Anda punya rumah di sini. Ya, ada di sini. Karena pergerakan lateral bisa-bisa rumah Anda hilang. Ya, rumah Anda bisa-bisa menjadi alur suatu sungai.
Atau kalau dibiarkan terus, lokasi rumah Anda, tentu aja rumahnya udah nggak ada, yang semula ada di sebelah kanan sungai bisa pindah ada di sebelah kiri sungai. Nah, ini akan jadi persoalan apabila sungai itu dipakai untuk batas administrasi. Misalkan Sungai Citandui merupakan batas antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, kalau sungainya bergerak ke arah Jawa Barat, maka lahan Jawa Barat berkurang, lahan Jawa Tengah bertambah. Ya, dengan contoh kasus seperti itu. Nah, sinosity daripada suatu sungai itu bisa kita grafikan. Jadi data sungai ini bisa kita grafikan antara jarak memanjang dengan sudut yang ada. Ini bisa kita bisa kita gambarkan sampai sudut itu bisa mendekati 180 derajat ya sungai tersebut. Nah, ini gambarannya sungai lurus ya. Sinus itu belum terlalu berbelok, nanti sampai ke hilir akan meandering, berbelok-belok. Kenapa? Ya tadi sudah saya sampaikan dalam rangka mencapai aliran dengan energi minimum. Nah, antara hulu dan tengah ini di daerah sekitar kaki sungai, kaki gunung itu biasanya sungainya beredit, sungainya menganyam, sungainya menjalin. Nah, seperti ditunjukkan dalam gambar ini. Ini banyak kita ketemui pada bagian kaki dari suatu gunung. Nah, detailnya seperti ini. Jadi sinus kaliniform menurut Bryce itu satu, kemiringannya relatif landai, lebarnya relatif sama, tentu aja tidak menjalin, ya. Kelekukannya bisa sedang sampai tinggi. Nah, ini karakternya. Nah, ada sinus yang point bar. Di situ sungai tersebut sudah membentuk suatu tumpukan-tumpukan sedimen. Ya, ini lebih curam tentu saja, ya, dan relatif cukup stabil walaupun membentuk suatu gerusan-gerusan lokal. Ada yang braided tadi yang saya katakan di kaki-kaki gunung, ada non sinus braided ini kalau geologinya tuh keras. Kalau geologinya keras dia membentuk seperti itu. Nah, nanti silakan cek dengan gambar-gambar yang ada. Oke, nah, klasifikasi ya tadi ada beberapa terminologi berdasarkan kekelokannya. Apa itu kekelokan? Kekelokan adalah perbandingan antara valley slope, jadi kemiringan daripada eh, tebing terhadap kemiringan mendatar, ya, atau perbandingan panjang saluran, jadi ukuran memanjang langsung dibandingkan ukuran dia berkelok-keloknya. Nah, ini ada membagi kalau nilainya di bawah 1,5 maka itu dianggap lurus. Kalau kekelokannya lebih dari 1,5 itu sudah dianggap bermeander. Nah, ini kategori ini bisa Anda nanti mengkaji ini daerah. Misalkan dari sini ini jarak langsung, dari sini ke sini jarak langsung. Ini jarak yang terdalam, ya, terdalam dari bagian sungai itu. Nah, itu nilainya berapa? Dari situ menunjukkan kekelokannya. Nah, ini contoh. A, di sini ada pool, ada penggerusan. B, ini relatif stabil. C, ini ada tempat penggerusan juga. Nah, di bagian sini, ya, bagian dalam, ini terjadi pengendapan.
Nah, bagaimana kalau ingin mengetahui karakter sungai memanjang dari hulu sampai hilirnya? Tadi dikatakan alur, bentuk, ukuran butiran yang berbeda dari hulu sampai hilir, maka kalau sungai itu sudah dalam keadaan equilibrium, dalam keadaan seimbang, dalam keadaan stabil, maka kita bisa memperkirakan debit yang ada di sepanjang sungai tersebut. Nah, secara morfologis, ya, saya ulang, secara morfologis, ukuran sungai itu, dimensi sungai itu sangat ditentukan oleh debit dengan kala ulang kira-kira 1,5 sampai 2 tahunan. Kala ulang 1,5 sampai 2 tahunan itu akan sangat menentukan dimensi daripada suatu sungai. Nah, begitu kita mengetahui dimensi suatu sungai pun kita juga bisa mengetahui debitnya. Jadi V bank full sama dengan 4 kali A luas penampang dalam keadaan bank full pangkat 1,21, S kemiringan memanjang pangkat 0,28. Ini berdasarkan penelitian. Begitu Anda bisa mengetahui luas penampang dalam keadaan bank full, jadi pas penuh, Anda punya data kemiringannya, maka Anda bisa mengukur debitnya. Atau dengan kata lain, kalau Anda punya data debit pada saat bank full, Anda punya penampangnya, Anda juga akan bisa mengukur kemiringannya. Demikian juga kalau Anda mempunyai data di sebelah hulu, Anda bisa memperkirakan data di hilir-hilirnya dengan persamaan sederhana ini. Kalau Anda mempunyai kemiringan pada suatu titik nol, maka Anda bisa mengetahui kemiringan di hilirnya pada jarak X kilometer di sebelah hilirnya. Nah, ada suatu koefisien A ini diperoleh dari penelitian lapangan di sebelah hulunya. Nah, nanti begitu Anda mendapatkan nilai A, koefisien A, Anda kan bisa mengetahui berbagai kemiringan yang ada di hilirnya. Demikian juga Anda bisa mengetahui ukuran berat butiran di sepanjang sungai itu. Anda bisa mengetahui distributiran di sepanjang sungai itu. Nah, rumus ini sangat membantu untuk mengetahui distribusi butiran di sepanjang sungai dari hulu sampai hilirnya. Nah, ini pelajari baik-baik dan saya minta Anda latihan menggunakan rumus ini untuk memperkirakan dimensi suatu sungai yang ada di hilirnya. Nah, nanti bagaimana kemiringannya? Nah, kemiringannya bisa dikaji dalam mengkaji geologi atau tanah yang ada di kiri kanan sungai. Apakah tebingnya 2:1, ya, atau 1:1, atau 1,5:1. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh jenis tanah yang ada. Oke, sekarang kita melihat potongan memanjang sungai, sungai-sungai besar yang telah mengalami kestabilan. Ini ada beberapa data, ya, sebetulnya jauh lebih banyak daripada data. Ini sebetulnya saya tambahkan beberapa data di sungai di Indonesia, tapi kayaknya kehapus ini. Kalau Anda perhatikan angka-angka ini, kalau Anda perhatikan angka-angka yang ada di sini, akan nampak ternyata sungai yang stabil, ya, sungai yang telah mapan, kalau teman-teman dari biologi mengatakan sungai tua, ini mempunyai kemiringan yang relatif tidak jauh berbeda. Angka ini bisa Anda lihat paling tinggi adalah 0,00022. Yang paling kecil adalah 0,00013. Tidak nyampe 2 kalinya.
Secara umum barangkali kita bisa memperkirakan ya kemiringan sungai itu hanya berkisar sekitar 0,002. Artinya dalam setiap 1 kilometer sungai mempunyai perbedaan elevasi kira-kira 20 cm. Ya, saya ulang. Kalau pakai data ini, sungai yang telah mapan, sungai yang telah stabil, sungai yang telah tua, maka sungai itu mempunyai kemiringan kira-kira hanya 20 cm per kilometer panjang sungai. Nah, tentu aja ini tidak di bagian hulu. Oh, nanti kalau hulu pasti akan lebih curam dari angka ini. Nah, Maaf, di berapa sentimeter ya, Pak? 20 20 cm per kilometer panjang. Itu rata-rata ada di angka itu. Nah, kalau Anda waktu mendapatkan irigasi, ya, Anda kan sudah dapatkan mata kuliah irigasi kan ya? Semester ini, Pak. Nggak mau ngambil. Oh, semester ini. Ah, nanti Anda akan bisa lihat kenapa tersier, saluran tersier itu dirancang kemiringannya sama, yaitu 1 per mil. 1 per mil. Jadi 1 per mil, 1 per mil berarti 1 meter per 1 kilo. 1 meter per 1 kilo. Ya, nah, itu nanti di dalam perjalanannya pasti terjadi proses sedimentasi. Karena dengan 1/1000 atau 1 meter per 1000 meter itu sebenarnya masih relatif curam. Namun karena saluran tersier di irigasi itu ukurannya kecil, ya, ukurannya kecil, maka roughness koefisiennya kekasarannya besar, sehingga daya untuk menahan alirannya juga besar. Kayak gitu. Oke, kita sekarang pindah mempelajari bentuk-bentuk dasar daripada suatu sungai. Nah, pertama kita lihat ada yang plain bed. Plain bed itu muka airnya tenang, dasarnya relatif datar, halus. Ini ada pada sungai-sungai ya yang mempunyai perkerasan, misalkan strukturnya beton bawahnya, ya daerahnya relatif datar. Lagi-lagi di daerah irigasi ini bisa mempunyai disebut dengan plain bed, ya dasarnya relatif rata. Ini bilangan perutnya rendah. Rendah itu berapa? Bilangan perutnya rendah itu kira-kira lebih kecil daripada 0,2 FR-nya. Perut numbernya rata-rata kurang daripada 0,2. Nah, nanti kalau perut numbernya meningkat, ya katakan antara sekitar 0,2 sampai setinggi-tingginya 0,4, maka dasarnya akan mulai membentuk ripple, ya, membentuk ripple. Ada gerusan-gerusan kecil, ada timbunan kecil yang ada di sebelah kanan ini. Ini ripple. Ini bilangan floatnya meningkat, kemiringannya sedikit meningkat. Ini terjadi seperti ini. Nah, kalau bilangan floatnya meningkat lagi, kalau bilangan floatnya meningkat lagi, masuk apa yang disebut dengan down. Jadi ada bagian yang tergerus, ada aliran balik yang akan membawa sedimen, kemudian diendapkan pada bagian depan. Nah, bentuk dasar seperti ini maka kenapa sungai itu disebut dengan movable bed. Sungai itu movable bed. Jadi sungai itu dasarnya bergerak, bukan statis.
ya, bukan statis, tapi dasarnya bergerak. Jadi dasar ini yang tumpukan ini bergerak terus ke depan, ya, Eh, bukan ke depan, bergerak ke belakang. Karena apa? Yang bagian ini tergerus, bagian depannya tergerus, bagian depannya tertimbun. Jadi ini maju ke sana. Jadi maju berlawanan dengan arah aliran, ya, maju berlawanan dengan arah aliran dasar sungainya. Nah, kalau bila floatnya meningkat lagi, kalau ini udah kisarannya antara 0,4 sampai 0,6, ya, membentuk seperti ini dun. Kalau meningkat lagi di atas 0,6 sudah bisa menyebut apa disebut dengan antidun. Nah, karakternya kalau dun itu muka airnya cembung ke atas, dasarnya melengkung ke bawah atau cembung ke bawah. Jadi yang bagian ini kecil, ya, yang disebut dengan accelerated flow ini, muka airnya turun, dasarnya naik, sementara pada bagian yang boil ini, ya, ini muka airnya naik, dasarnya turun. Ini karakter down. Kalau untuk antidot lain lagi, muka air dan muka dasar itu seirama. Muka airnya naik, dasarnya naik, muka airnya turun, dasarnya turun, dan seterusnya. Dan kalau bilangan perutnya naik lagi, maka yang disebut dengan anti-down breaking wave. Terjadi suatu gelombang pecah di sini. Terjadi suatu gelombang pecah di sini. Ya, kayak gini. Jadi dari plate bed, FR-nya kecil, meningkat menjadi ripple, kemudian bila floatnya naik lagi menjadi down, bila floatnya lagi naik menjadi anti down, akhirnya menjadi apa yang disebut dengan anti down breaking wave. Nih, tadi saya ambilkan beberapa foto sungai yang ada dalam pada bagian tengah. Ini sungai Citarum, ya, dalam keadaan belum kering sekali, tapi sudah di luar musim basah. Nah, ini yang disebut dengan quasi uniform flow. Quasi uniform. Anda dapat mendekati seakan-akan ini uniform, tapi quasi tidak sepenuhnya, ya, tidak sepenuhnya. Nah, ini sebelah kanan bawah, ini perusakan morfologis. Orang bisa mengambil materialnya untuk konstruksi, tapi sekaligus ini juga merusak tebing daripada sungai. Nah, ini contoh gambar yang saya ambil di bagian dalam tikungan terjadi suatu proses pengendapan, di sebelah luar tikungan terjadi proses pengerusan. Nah, ini masih sungai tadi, masih sungai Citarum. Nah, kita kaji perubahan morfologi sungai. Kita break dulu 10 menit, ya. Break dulu 10 menit, kita lanjutkan. Sekarang jam 2:05. Kita mulai lagi jam 2:15.
terhadap naik turunnya sedimen yang di bawah. Dan menyebabkan perubahan morfologi sungai seperti apa. Jadi kalau debitnya naik, atau debitnya turun, atau angkutan sedimennya naik atau turun, karena bisa berbagai aktivitas, akan menyebabkan perubahan morfologi seperti apa. Kita mulai dari yang pertama. Bagaimana kalau prosesnya sedimen, ya, ini sedimen naik, ya. Kalau sedimennya naik, debit airnya tetap, ya. Kalau sedimen naik, debit airnya tetap, maka akan terjadi agradasi. Agradasi itu penumpukan sedimen di dasar sungai. Atau dengan kata lain terjadi pendangkalan. Jadi agradasi identik dengan pendangkalan, identik dengan sedimentasi yang akan berpengaruh, ya, kalau debit sedimennya naik, airnya tetap, maka saluran akan menjadi dangkal, tapi akan melebar. Ini, ya, akan melebar. Kenapa akan melebar? Dia akan melebar dalam rangka untuk menjaga debitnya itu tetap. Sehingga lebar kalikan kedalaman sama dengan penampang kalikan kecepatan, itu harganya relatif tetap karena debitnya tetap. Bagaimana kasus kalau sedimennya turun, debitnya tetap? Nah, maka akan terjadi pengkikisan, ya, akan terjadi pengkikisan, salurannya tidak stabil, sungainya menjadi lebih sempit, sungainya akan lebih dalam. Kapan kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi kalau sungai airnya masuk waduk, maka di dalam waduk itu terjadi suatu proses sedimentasi, sehingga air yang keluar dari waduk itu lebih bersih, kandungan sedimennya berkurang. Nah, berarti debit sedimen keluar dari waduk itu kecil, tapi alirannya tetap. Maka bagian daripada sungai yang ada di dalam waduk, yang airnya jernih, dia akan menggerus badan sungainya. Karena dia bersih, akan menggerus badan sungainya. Terjadi instability daripada sungai. Terjadi suatu penciutan. Sungainya menjadi lebih kecil, tapi lebih dalam. Nah, kondisi ini diekstrimkan dengan kasus ketiga, ya, di mana debit sedimennya naik, debit sungainya mengecil. Wah, ini akan parah lagi, akan terjadi suatu serius aggregation, terjadi pendangkalan yang besar, ya. Kapan terjadi seperti ini, ya? Kapan sedimennya naik, kapan debit sungainya itu turun. Nah, ini banyak kasus. Misalkan, ya, pada daerah hulu, ya, di mana terjadi suatu penebangan hutan, terjadi apa itu, kegiatan pertanian, maka akan meningkatkan jumlah sedimen yang tererosi yang terbawa ke sungai. Nah, kemudian kalau alirannya berkurang, maka ini akan jadi parah. Sementara kalau dua-duanya naik, sedimennya naik, debit sungainya naik, maka akan menjadi suatu proses umumnya peningkatan, jadi tergantung nanti
berapa perubahan sedimennya dan berapa perubahan debitnya. Ya, ini akan terjadi suatu kondisi dinamik sesuai dengan besarnya perubahan. Nah, hal yang lain lagi yang ada di sini sekarang. Kalau airnya, debit airnya naik, sedimennya tetap. Ya, alirannya naik, sedimennya tetap. Maka apa yang terjadi? Berarti airnya itu menjadi lebih encer. Airnya kurang banyak mengandung sedimen karena naik. Berarti dia mempunyai daya gerus yang lebih besar. Dia akan meningkat. Mempunyai daya gerus yang besar, maka salurannya akan menjadi lebih dalam. Ya, karena debitnya meningkat, maka sungainya juga akan jadi lebih lebar. Dia mempunyai debitnya meningkat, dia akan mempunyai daya pengkikisan. Nah, sekarang kalau debit aliran turun, sedimennya tetap, maka kebalikan dengan yang di atas terjadi suatu karena debitnya kecil, sedimennya banyak, maka terjadi pengendapan, agredasi, ya, terjadi agredasi, terjadi suatu pengendapan. Apalagi dua-duanya turun, nah ini akan terjadi dinamika mana yang lebih dominan. Nah, kalau ini kondisi ekstrim, debitnya naik, sedimennya turun. Wah, ini akan sungainya akan melebar, lebih bisa lebih dalam, kemudian tebingnya tergerus dan seterusnya. Nah, ini beberapa dinamika perubahan morfologi sungai. Ya, nah, ini contoh beberapa penyebab alur sungai. Itu banyak ya, kompleks ya, banyak variabel pengaruh. Jangka panjang apa? Ya perubahan iklim, perubahan curah hujan. Ini akan meningkatkan erosi, pengkikisan, pelebaran sungai, pendangkalan, dan sebagainya. Apalagi terjadi perubahan tata guna lahan. Anda di hidrologi pernah belajar namanya curve number atau CN. CN, curve number, coba Anda buka lagi. Kalau CN-nya mendekati 0, itu artinya seluruh hujan terinfiltrasi ke dalam tanah, tidak ada surface runoff. Tapi kalau CN-nya 100, itu tanahnya 100% kedap, seluruh hujan menjadi surface runoff. Ya, ini perubahan tata guna lahan, ini sangat dominan dan kalau kota-kota di Jawa Barat, ya, Jawa Barat ini sekarang CN-nya udah kisarannya antara 80 dan 85, ya, antara 80 85. Jadi sudah mengerikan, artinya banyak hujan sudah jadi surface runoff. Hanya kalau hujan-hujan kecil aja yang masih infiltrasi, tapi karena banyak yang impervious, ya, yang kedap, banyak jalan beton, perumahan-perumahan yang dari beton dan sebagainya, saluran-saluran dari beton, maka menyebabkan CN-nya membesar. Ya, adanya pembangunan waduk, pembuangan limbah, urbanisasi dan sebagainya, ini akan mempengaruhi morfologi sungai. Ya, akan mempengaruhi morfologi sungai. Oke, nah, ini yang masalah dataran banjir floodplain. Nah, nanti kalau Anda baca dalam PP Peraturan Pemerintah tentang Sungai, di sana akan disebut floodplain itu apa sih? Tadi kalau bagian sungai dataran banjir ada, tapi ada definisi lain. Floodplain daerah-daerah yang rentan kebanjiran. Daerah-daerah yang rentan kebanjiran dan di dalam aturan itu disebutkan debit yang mana yang membanjiri adalah debit dengan skala ulang 50 tahunan. Jadi kalau ada sungai, kemudian Anda plotkan pakai hekras 2 dimensi misalkan ya, Anda mendapatkan Anda run dengan debit 50 tahunan, kemudian Anda mendapatkan suatu peta di mana air itu melimpas ke kiri kanan sungai, maka ini yang disebut dengan daerah floodplain. Ini kita tunjukkan
lanjutannya stratifikasi ya. Kalau ini yang kiri tadi morfologi yang juga bisa sangat parah. Ini saya beberapa ngambil gambar kalau saya atau Anda yang orang Sumatera, ya kalau pulang kalau naik pesawat itu ada lihat muara-muara sebelah timur dari Sumatera itu banyak membentuk meander seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Nah, kalau di sebelah kanan, ya ini daerah-daerah yang memang mempunyai tekstur struktur tanah yang kasar, bisa seperti ini ya gambarnya. Untuk meander yang kecil, dan meander besar, ya. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, kalau sungai bermeander, lama-lama bisa menjadi off. Jadi sungai mati, jadi pisah. Ini semula ke sana, ini suatu saat terpisah. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini nanti orang akan dapat dapat daratan di sini. Ini biasanya menjadi ajang sengketa. Nah, ini tanah ini per peraturan jadi milik pemerintah. Ya, jadi ini geser ke sana, bagian dalam sedimentasi, bagian luar terjadi suatu erosi. Nah, ini diperjelas secara skematik. Kalau banjir, ya, kalau terjadi banjir, air itu tidak lagi mengikuti alur sungai apa adanya, tapi melintas, ya, melintas. Seperti ini kalau terjadi banjir, maka sedimen ini juga keangkat akan mengendap di sebelah sini, ya, mengendap di sebelah sini. Sementara pada bagian luar terjadi suatu penggerusan, ya. Nah, ini perubahan alurnya diperlihatkan. Ini sungai dulu yang warnanya agak muda, kemudian berubah menjadi agak tua, sekarang menjadi agak biru. Nah, ini perubahan daripada alur, jadi tikungan ke arah lateral, bergerak lateral, dan bergerak ke arah hilir. Nah, ini lebih jelas lagi, ya, proses pengerusan perubahan morfologi sungai. Nah, ini kalau diperjelas bagian-bagian daripada alur sungai itu, ini ada spiral flow, saluran spiral, muter. Jadi pada tikungan aliran muter ini besar nih kecepatannya. Ini bisa sampai 30% kecepatan utama. Ini disebut dengan aliran sekunder. Ya, ini aliran sekunder yang muter tegak lurus terhadap penampang sungai. Selain ada aluran utama, ya, atau longitudinal flow atau aliran utama. Ini yang ada di sini ini. Nah, sementara ini Anda lebih banyak urusan dengan longitudinal flow atau satu dimensi. Jadi kalau Anda urusan dengan satu dimensi menggunakan hekras 1D, itu yang keluar itu aliran utama ini. Tidak keluar secondary flow ini. Ya. Nah, ini di kiri kanannya akan terbentuk suatu flat plane, akan terbentuk levee. Jadi levee ini bagaimana terbentuk? Levee ini terbentuk karena sungai itu sewaktu-waktu melimpas. Jadi secara morfologis, jangan pernah menyalahkan kalau sungai itu melimpas airnya. Karena memang sungai itu dalam keadaan alami, dalam keadaan stabil, maka pada waktu-waktu tertentu itu memang airnya melimpas. Dalam rangka mencapai kondisi stabil morfologisnya. Seperti itu. Ya. Nanti ini Anda pelajari pengertian-pengertian yang ada di situ. Nah, ini tadi, ya, kalau gambar ini lebih mendekati kenyataan yang di lapangan, ya, ada pol, ada stip, nanti terus tadi itu ini apa kadun, antidun, sebagainya itu gambar real di bagian hulu itu seperti ini. Ya, ada bar, tempat tampungan, ada pol, ini yang tempat penggerusan, kayak gitu. Nah, ini udah saya jelaskan tadi, nanti silakan buka dalam lagi.
Nah, ini lengkungan sungai yang stabil antara lebar dan panjangnya mempunyai hubungan seperti ini. Ini dari kajian penelitian di lapangan di mana L satuannya meter, B-nya meter, debitnya debit penuh atau full bank full discharge ya. QB itu bank full discharge tadi sudah saya jelaskan. Oke. Nah, ini tadi klasifikasi sudah. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Ada kaitannya braided ya, yang ini braided. Nomor 5 ini braided itu artinya aliran ini tumpukan-tumpukan di dalam sungai ini berpindah-pindah. Jadi kalau musim kemarau sekarang gambarnya seperti ini. Nanti begitu masuk hujan, musim hujan, seluruh penapang sungai penuh. Kemudian pada waktu musim kemarau berikutnya, tempat tumpukan sungai, tumpukan-tumpukan sudah pindah lagi, bukan di tempat ini. Nanti musim hujan lagi, alirannya penuh. Kemudian musim kemarau lagi, tempatnya pindah-pindah lagi. Itu yang disebut dengan braided river, sungai yang menganyam, sungai yang menjalin, ya. Nah, terus ada yang meandering, tadi sudah saya sebutkan, ada yang lurus. Nah, ini definisi ini Anda pelajari, ya, klasifikasi daripada sungai. Nah, ini detailnya, ya, tingkat sunisitas daripada sungai ditunjukkan di sini. Yang sekian, 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 sampai breeding, level breedingnya kayak apa, dan embracingnya kayak apa. Jadi kelihatan embracing ini mesti geologinya, ya, geologinya mestinya apa itu kasar. Gitu. Nah, ini sambil satu sampel, nah, Anda nanti sewaktu-waktu silahkan datang ke Lapuji, ya. Nanti saya akan ngambil satu perkuliahan mungkin yang terakhir. Anda saya minta ke Lapuji Hidrolika, ya, di Jalan Ganesha. Dan nanti akan saya lihat apakah teman-teman bapak-bapak dosen sedang punya model enggak untuk sungai. Kalau ada kita lihat di sana, kalau enggak saya bawa ke sini ke Lapuji Hidrolika di Jalan Ganesha. Nah, ini ya. Nah, ini contoh fisik ya daripada meandering. Gambar kiri ini adalah gambar meandering braided, sungai menganyam. Gambar kiri ini sungai menganyam. Ini banyak di Indonesia. Kalau ada ke daerah Mimika, Freeport, itu sungainya berpindah-pindah ya. Saking sulit untuk dikendalikan, jadi di situ banyak tersedia alat-alat berat untuk mengatur alirannya supaya tidak membahayakan tanggulnya. Ini contoh braided river. Nah, ini contoh lagi, ya. Nah, ini platformnya. Nah, ini ditunjukkan braided river yang sebelah kanan, ya. Ini endapan-endapan pasir, ini aliran-aliran. Nah, ini pada musim kemarau sekarang seperti ini, nanti musim kemarau yang akan datang tidak ini lagi, ya. Yang tetap apa? Yang tetap tanggulnya sebelah kiri ini tetap tidak berubah, yang tanggulnya. Tapi di dalamnya alirannya berpindah-pindah, ya, alirannya berpindah-pindah. Ini karakter daripada braided river. Ya. Nah, tadi kalau dari sisi kemiringan, ya, ini ada di sini kemiringannya itu. Ya, ini antara sekitar 20 cm per kilo ada di daerah hilir. Nah, semakin ke hulu, semakin ke hulu, semakin ke hulu, maka kemiringannya akan semakin bertambah. Ini detailnya. Oke, kira-kira sampai di sini. Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Anda masih dengar suara saya? Masih, Pak. Halo? Masih, Pak. Masih kedengaran, Pak. Masih, Pak. Oke. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan.
Saya ingin bertanya, Ya, kalau untuk yang braided river tadi itu awal mula terbentuknya karena apa? Terus satu lagi itu kalau untuk floodplain itu apakah terlihat langsung secara jelas gitu ya Pak? Apa harus terjadi banjir dulu baru terlihat ada dataran banjirnya gitu Pak? Terima kasih. oke. Kenapa terjadi braided? Ya, terjadi braided karena perpindahan dari sungai yang sangat curam menuju bagian sungai yang datar. Nah, pada bagian itu terjadi pengendapan butiran-butiran sungai yang besar, ya. Ada boulder, ada krakatau dan sebagainya ukurannya besar dan itu berpindah-pindah nanti kalau terjadi hujan besar dia kedorong lagi pindah ke tempat yang lain. Nanti begitu debitnya mengecil, ya udah diam, gitu ya. Jadi pada waktu hujan, besar, ukuran-ukuran sedimen besar itu terbawa oleh aliran, terpindahkan, sehingga akan mempengaruhi bentuk aliran pada saat musim kemarau. Jadi, saya ulang, terjadi braided river itu pada perubahan sungai yang curam, yang ada di bukit-bukit, yang ada di gunung, menuju sungai tunggal, ya, menuju sungai tunggal. Jadi kalau di atas di gunung sungainya cabang-cabangnya banyak, menuju ke bawah sungai yang tunggal, di mana ukuran sedimen besar tidak lagi terangkut oleh aliran tersebut. Dan itu akan mempengaruhi pada saat alirannya itu kecil pada waktu musim kemarau. Itu kejadiannya. Dan itu akan mudah Anda lihat pada waktu musim kemarau. Ya, pada waktu musim kemarau akan sangat kelihatan alur-alurnya itu. Ada 4, ada 5, ada 6 jalur kecil-kecil tapi banyak. Ya, kecil-kecil tapi banyak. Tapi itu nanti akan pindah-pindah. Ya, ini seperti kanan, gambar sebelah kanan itu. Ya. Dan ini akan nampak sekali secara visual. Selama musim kemarau, alurnya ini akan stabil pada tempat-tempat itu. Tapi begitu terjadi suatu penggenangan pada waktu musim hujan, itu menjadi satu kesatuan profil sungai, maka tidak kelihatan lagi alurnya itu yang mana. Nah, tadi terjadi perpindahan sedimen-sedimen seperti itu, baru akan pada waktu musim kemarau berikutnya pindah alurnya. Ingat kenapa? Karena di dalam aliran yang real suatu sungai itu 3 dimensi. Jadi aliran itu bukan 1 dimensi, tapi 3 dimensi. Jadi kalau ada sungainya itu berbelok sedikit saja, sudah mempengaruhi keseimbangan aliran atau kecepatan sekunder, kecepatan yang tegak lurus terhadap penampang sungai. Jadi adanya ketidakseragaman profil aliran di dalam penampang sungai ini juga akan menyebabkan terjadinya sungai atau sungai yang menganyam tersebut. Itu kira-kira jawabannya. Oke, masih ada? Pak mau bertanya, Pak. Ya, Jadi kayaknya tadi eh, nggak terlalu kedengaran gitu pas bagian ini tadi apa ya, Pak? Intinya penjelasannya tuh demi mencapai hilir dengan energi minimum itu penjelasan dari apa ya, Pak? Makasih. stream power. Oh ya, tadi itu yang kedua itu saya lupa naruh ini. Naruh apa ini? Naruh eh, apa? Mic saya. Kenapa ada terminologi stream power? Ini yang akan saya jelaskan minggu depan. Ya, kenapa ini adalah suatu temuan
orang yang mengkaji sebenarnya alur suatu sungai itu apa aja sih yang menentukan, kayak gitu ya. Nah, selama ini kan Anda mengenal rumus Cesi, mengenal rumus Strickler, mengenal rumus Manning. Semuanya itu kan untuk aliran yang seragam. Ya, sebenarnya itu hanya untuk aliran yang seragam, bukan untuk aliran yang berubah debitnya. Padahal sungai itu beda dengan saluran irigasi. Sungai itu debitnya sangat bervariasi, bahkan pada waktu-waktu tertentu kering atau mendekati kering. Nah, tentu saja kondisi-kondisi seperti ini menjadi perhatian pada peneliti apa sebenarnya yang menentukan kok sungai ini bentuknya seperti ini. Nah, ternyata didapatkan sungai itu mencapai kondisi stabil pada waktu energi alirannya itu minimum. Apa itu energi minimum? Energi energi Anda buka, apa itu energi atau power? P itu kalau kita rumuskan sama dengan rho G Q kalikan delta S atau S kalikan rho G Q S. Rho itu massa jenis air, G itu gravitasi, Q itu debit, S itu kemiringan suatu sungai. Nah, kalau angka ini persatuan lebarnya minimum, nah nanti minimumnya nanti saya ajarkan begitu Pak. Itu sungai baru akan mencapai stabilitasnya. Gitu. Nah, kalau tidak, maka di hulu akan terjadi proses penggerusan, di hilir akan terjadi proses sedimentasi, penampangnya tidak atau belum stabil, masih akan berubah-ubah. Nah, nanti kita tunjukkan dalam perhitungan-perhitungan apa artinya kalau belum stabil ya. Tapi pengertian minimum stream power itu adalah teori untuk menunjukkan bahwa sungai mencapai keadaan rejim pada saat dia telah mencapai energinya minimum persatuan panjangnya. Oke, kira-kira itu sementara kita akhiri teori rejim dan selanjutnya akan saya berikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sudah bisa offline ya. Jadi jadwalnya jam 1 di Jatinangor setiap hari Selasa. Jadi saya nggak tahu berapa pesertanya yang absen hari ini apa itu 41. Saya minta Anda videonya di on-kan dulu. Saya mau ngambil foto ya. Tolong videonya di on-kan dulu secara keseluruhan. Saya akan ambil foto. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.